Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 metodologi penelitian. Di sini kami akan membahas tentang hasil diskusi kami untuk proposal penelitian kami. Di sini kami mengangkat tema tentang perancangan aplikasi Android untuk memantau real time dan simulasi optimasi konsumsi energi listrik rumah tangga dengan notifikasi ambang batas harian otomatis. Nah, di sini kunci dari aplikasi kami adalah memonitoring penggunaan listrik rumah tangga secara harian dan juga menggunakan optimasi dan ada notifikasi otomatisnya jika sudah melewati ambang batas. Di sini perancangan proposal penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh saya sendiri pastinya, yaitu juga ada teman-teman saya, di mana di sini ada Najwa dari Diana dengan NIM 033, ada Jupita Aulia dengan NIM 0,032, dan juga ada Fitrian Nur Ayuni dengan NIM 026. Nah, bisa lanjutkan next. Nah, di sini ada 6 buah subtopik yang kita bahas. Yang pertama ada introduction ataupun perkenalan dari penelitian kami. Kemudian ada literature review, yaitu kajian teori yang akan kami gunakan di proposal penelitian kami, dan juga ada metodologi penelitian yang akan kami gunakan. Terus yang keempat adalah desain sistem dari aplikasi kita yang nantinya. Terus ada tools dan teknologi yaitu yang akan kita pakai di aplikasi kita. Dan terakhir adalah research timeline dan juga budget. Jadi timeline dari penelitian kita dalam kurun waktu 1 tahun dan juga anggaran yang akan kami ajukan nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai dari chapter pertama yaitu introduction atau perkenalan dari penelitian kami. Nah, yang pertama itu terdapat dari latar belakang dari penelitian kami. Jadi, penggunaan listrik rumah tangga yang terus meningkat, sementara kesadaran untuk berhemat energi masih rendah. Banyak orang mengalami tagihan listrik yang tinggi tanpa mengetahui penyebabnya. Dengan kenaikan tarif listrik dan isu perubahan iklim, diperlukan solusi yang lebih cerdas untuk mengelola penggunaan energi. Studi ini mengusulkan aplikasi berbasis Android yang dapat memantau dan mengoptimalkan penggunaan listrik secara real-time, sehingga pengguna dapat mengontrol konsumsi listrik dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya terdapat problem identification atau tujuan utama dari permasalahan ini. Yang pertama, Yang selanjutnya ada problem identification. Yang pertama ada lack of real-time visibility of energy atau kurangnya visibilitas real-time konsumsi energi. Jadi pengguna kesulitan memantau perangkat aktif dan konsumsi saat ini. Yang kedua ada limited information and historical consumption patterns. Jadi pengguna tidak memiliki data terstruktur untuk menganalisis tren inefisiensi. Yang ketiga ada no automatic notification of consumption threshold atau tidak ada notifikasi otomatis ambang batas konsumsi. Jadi pengguna tidak sadar telah melampaui batas harian hingga tagihan datang. Yang selanjutnya ada research objectivities atau objektif atau tujuan dari penelitian ini. Yang pertama ada real-time energy consumption monitoring. Jadi merancang arsitektur aplikasi Android yang mampu melakukan pemantauan konsumsi energi listrik rumah tangga secara real-time. Yang kedua ada visualisasi of historical energy consumption data. Jadi mengimplementasikan fitur visualisasi data yang efektif untuk menyajikan informasi konsumsi energi historis kepada pengguna. Yang ketiga ada automatic notification when daily consumption limit is exceeded, atau mengembangkan sistem notifikasi otomatis yang memberikan peringatan ketika ambang batas konsumsi energi harian terlampaui. Yang terakhir ada simulation of the impact of energy consumption optimization, atau merancang dan mengimplementasikan fitur simulasi yang memungkinkan pengguna untuk memprediksi dan mengevaluasi dampak dari berbagai skenario optimasi konsumsi energi. Yang selanjutnya ada research significance atau manfaat dari penelitian. Yang pertama untuk akademisi, jadi menambah ilmu tentang aplikasi hemat energi dan menjadi studi kasus untuk riset lanjutan. Yang kedua untuk industri, untuk memberikan ide dan prototipe untuk memproduk dan layanan hemat energi, serta potensi kolaborasi dengan penyedia listrik.
Yang terakhir untuk masyarakat. Jadi untuk meningkatkan kesadaran hemat energi, menyediakan alat bantu praktis, dan mengurangi tagihan listrik serta mendukung pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah literatur review atau tinjauan pustaka. Next. Jadi yang pertama untuk kajian teori ada real-time monitoring and Android. Jadi konsep dasar dari monitoring real-time dan implementasinya dalam sistem berbasis Android. Untuk monitoring real-time sendiri adalah proses pengumpulan dan penyajian informasi data secara berkelanjutan dengan penundaan waktu yang minimal setelah terjadinya suatu peristiwa atau perubahan. Dalam konteks aplikasi berbasis Android untuk monitoring konsumsi listrik, hal ini berarti aplikasi harus mampu secara terus-menerus memperoleh data penggunaan energi dari sumbernya dan menampilkannya kepada pengguna hampir seketika. Jadi penting untuk membedakan antara real-time, near real-time atau mendekati real-time dengan penundaan singkat dan batch processing atau pemrosesan data yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Aplikasi ideal untuk tujuan ini akan beroperasi dalam mode real-time atau near real-time untuk memberikan informasi yang paling relevan dan tepat waktu kepada pengguna. Untuk mendapatkan data konsumsi listrik yang lebih akurat dan spesifik untuk seluruh rumah tangga, integrasi dengan perangkat keras eksternal seperti smart meter menjadi penting. Komunikasi antara aplikasi Android dan perangkat keras eksternal ini dapat dilakukan melalui berbagai protokol nirkabel, termasuk Bluetooth Low Energy atau BLE yang dikenal hemat daya, dan Wi-Fi Direct yang memungkinkan komunikasi peer-to-peer tanpa memerlukan jaringan perantara. BLE ini sangat cocok untuk transmisi data periodik dalam jumlah kecil, sementara Wi-Fi Direct dapat digunakan untuk transfer data yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Next. Untuk yang kedua ada electricity consumption optimization method and algorithm. Jadi metode dan algoritma optimasi konsumsi listrik yang relevan untuk aplikasi rumah tangga. Optimasi konsumsi listrik di tingkat rumah tangga dapat dicapai melalui berbagai strategi, mulai dari perubahan perilaku pengguna hingga implementasi sistem kontrol cerdas. Perubahan perilaku melibatkan tindakan sukarela oleh penghuni rumah, seperti mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, menggunakan peralatan rumah tangga dengan bijak, dan memilih peralatan yang lebih hemat energi. Otomatisasi dan kontrol cerdas melibatkan penggunaan teknologi untuk mengelola penggunaan energi secara lebih efisien, seperti penggunaan smart thermostat untuk mengatur suhu secara otomatis berdasarkan jadwal atau preferensi, dan smart plug untuk mengontrol daya perangkat secara jarak jauh atau berdasarkan aturan tertentu. Selain itu, pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan sistem penyimpanan energi seperti baterai juga memainkan peran penting dalam mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik utama dan maksimalkan penggunaan energi yang dihasilkan sendiri. Oke, next. Dalam konteks manajemen energi rumah tangga, algoritma ini dapat diterapkan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah penjadwalan operasi peralatan rumah tangga secara cerdas untuk mengurangi biaya energi, terutama jika tarif listrik bervariasi berdasarkan waktu penggunaan. Algoritma dapat mempertimbangkan preferensi pengguna, prioritas peralatan, dan batas teknis untuk membuat jadwal yang lebih optimal. Selain itu, algoritma optimasi dapat digunakan untuk mengelola penggunaan energi berdasarkan tarif waktu pakai, mendorong pengguna untuk menggeser penggunaan energi ke jam-jam dengan tarif yang lebih rendah. Terakhir, algoritma dapat mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan sistem penyimpanan energi untuk memaksimalkan penggunaan energi yang dihasilkan sendiri dan mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik utama. Next.
Yang ketiga, ada Threshold Based Notification System atau sistem notifikasi berbasis ambang batas dan penerapannya dalam aplikasi mobile terkait penggunaan energi. Jadi sistem notifikasi berbasis ambang batas adalah mekanisme yang mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna ketika suatu metrik atau kondisi tertentu melampaui nilai atau batas yang telah ditentukan. Dalam konteks aplikasi mobile untuk monitoring konsumsi listrik, ambang batas dapat berupa berbagai parameter seperti total penggunaan energi harian yang melebihi batas, tingkat daya instan yang sangat tinggi, atau bahkan penggunaan energi yang tidak biasa oleh perangkat tertentu. Penentuan ambang batas ini dapat didasarkan pada rata-rata penggunaan historis pengguna, preferensi yang mereka konfigurasi, atau batasan yang ditetapkan oleh penyedia energi. Jadi dalam merancang sistem notifikasi energi yang efektif, pertimbangan desain UI UX sangat penting. Informasi notifikasi harus disajikan dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh pengguna. Aplikasi harus memberikan opsi kepada pengguna untuk mengkonfigurasi preferensi notifikasi mereka, seperti jenis ambang batas yang ingin mereka pantau, frekuensi notifikasi, dan metode penyampaiannya, misalnya menggunakan suara atau getaran. Jadi sangat penting untuk menghindari pengiriman notifikasi yang berlebihan yang dapat mengganggu pengguna dan menyebabkan mereka mengabaikan pemberitahuan penting. Sistem notifikasi yang dirancang dengan baik akan meningkatkan kesadaran penggunaan tentang konsumsi energi mereka dan mendorong perubahan perilaku positif. Next. Selanjutnya yaitu previous research. Jadi kita mengambil penelitian terdahulu berjudul Rancang Bangun Sistem Aplikasi Monitoring Daya Listrik Rumah Berbasis Android, research by Budianto tahun 2023, yang bertujuan untuk mengembangkan prototipe sistem pemantauan konsumsi energi listrik rumah tangga secara real time melalui perangkat Android. Sistem ini dirancang menggunakan sensor PZEM004T untuk membaca besaran tegangan, arus, dan daya listrik yang kemudian diolah oleh microcontroller ESP8266 dan dikirim ke database untuk ditampilkan dalam aplikasi Android yang berbentuk grafik dan tabel pemantauan. Next. Jadi untuk fitur-fitur utama yang dikembangkan dalam penelitian ini meliputi pemantauan konsumsi energi secara real time, tampilan data dalam bentuk grafik dan tabel tabulasi, pengambilan data dengan interval waktu 1 menit dan 5 menit, pengujian akurasi pembacaan dengan penghitungan ralat mutlak dan ralat nisbi. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa sistem monitoring memiliki tingkat akurasi tinggi. Pada interval pengambilan data setiap 1 menit, rata-rata akurasi mencapai 99,99%, sedangkan pada interval 5 menit, akurasinya lebih rendah, yaitu 81,85 menit. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin kecil jeda waktu pengambilan data, maka tingkat akurasi pembacaan sensor semakin tinggi. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain tidak tersedianya fitur simulasi optimasi konsumsi energi listrik yang padahal sangat penting untuk membantu pengguna dalam memperkirakan penghematan yang dapat dilakukan, lalu belum dilengkapi dengan notifikasi otomatis ambang batas konsumsi harian sehingga pengguna tidak bisa mendapatkan peringatan langsung saat konsumsi melebihi batas yang telah ditentukan. Yang terakhir, fokus utama masih pada pemantauan pasif tanpa adanya sistem pengambilan keputusan atau intervensi cerdas berbasis data histori. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian terdahulu telah berhasil mengembangkan sistem monitoring daya listrik berbasis Android dengan akurasi tinggi, namun belum menyentuh aspek prediktif dan adaptif dalam pengelolaan konsumsi energi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai upaya penyempurnaan dengan menambahkan fitur-fitur cerdas yang tidak hanya memantau, tetapi juga mendorong perubahan perilaku penggunaan secara aktif untuk menuju konsumsi energi rumah tangga yang lebih efisien dan terkontrol. Next. Untuk chapter selanjutnya yaitu chapter 3,
kami akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami Silahkan yang Pak Kali. Pada chapter 3 ini kami akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kami gunakan. Untuk jenis penelitiannya, kami menerapkan penelitian terapan atau applied research dalam bidang software engineering dengan pendekatan research and development R&D. Jadi pendekatan ini bersifat kuantitatif eksperimental dengan fokus pada analisis data aktual, konstruksi listrik, akurasi sensor IoT, serta evaluasi kinerja algoritma optimasi dalam simulasi optimasi. Penelitian ini berfokus pada parameter teknis seperti ambang batas sertifikasi dan efisiensi algoritma. Selain itu, pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan pengguna dan pengalaman pengguna atau user experience melalui wawancara dan umpan balik prototype. Metode pengembangan yang kami gunakan adalah prototyping, dipilih untuk memfasilitasi iterasi cepat berdasarkan umpan balik pengguna dan memvalidasi kompleksitas integrasi fitur seperti monitoring data real time dan algoritma optimasi. Next. Dalam penelitian ini, metode prototyping memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, kebutuhan awal. Jadi, mengidentifikasi wawancara pengguna dan studi literatur untuk menentukan fitur utama monitoring simulasi notifikasi. Kemudian yang kedua, pembangunan prototipe pertama dengan membangun prototipe low fidelity atau wireframe untuk antarmuka aplikasi. Yang ketiga, evaluasi prototipe oleh pengguna dengan menguji prototipe dengan 5-10 pengguna potensial atau rumah tangga. Yang keempat, revisi dan pengembangan prototipe lanjutan dengan melakukan perbaikan prototipe berdasarkan masukan pengguna. Next. Yang kelima, uji coba prototipe dalam skala kecil. Jadi kami menguji kinerja aplikasi di lingkungan nyata 1-2 rumah untuk evaluasi. Kemudian yang keenam, mengembangkan sistem final. Jadi mengimplementasikan seluruh fitur dengan baris kode yang scalable dan optimasi keamanan dan keandalan sistem. Untuk yang ketujuh, evaluasi akhir, yaitu dengan menguji coba selama 30 hari pada 10 rumah tangga. Next. Untuk metode pengumpulan data, jadi data itu dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu primer langsung dari lapangan atau pengguna dan data sekunder dari literatur atau dokumen. Untuk data primer, yang pertama yaitu data kualitatif. Jadi pengumpulan sensor IoT seperti sensor PCM 004D dipasang dengan sistem kelistrikan rumah tangga untuk mengukur parameter tekanan V, arus A, dan daya W secara akurat. Data ini dikirimkan oleh microcontroller ESP8266 ke aplikasi Android secara real-time melalui koneksi Wi-Fi atau data seluler. Kemudian evaluasi simulasi optimasi algoritma dengan data yang dikonsumsi listrik history dari rumah uji digunakan sebagai input untuk algoritma simulasi. Kemudian pengujian notifikasi ambang batas. Sistem mencatat waktu antara kondisi ambang batas, pemakaian lampu hingga notifikasi diterima oleh pengguna melalui Fire Dashboard Messages atau FGM. Kemudian kualitatif data. Data kualitatif diambil dari wawancara pengguna. Jadi wawancara dilakukan dengan 5-10 kepala keluarga sebagai responden awal.
pertanyaan difokuskan pada kebutuhan pengguna terkait fitur aplikasi, kebiasaan pengguna listrik, kesulitan yang dihadapi, dan ekspektasi terhadap solusi monitoring dan optimasi. Kemudian uji prototype sebagai observasi, yaitu dengan melakukan observasi langsung saat pengguna mencoba menggunakan prototype aplikasi, yang kemudian dicatat kesulitannya yang dihadapi pengguna dalam navigasi antarmuka, pemahaman fitur, dan alur penggunaan secara keseluruhan. Kemudian kuesioner kepuasan pengguna itu dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel pengguna yang lebih luas setelah mereka mencoba aplikasi. Jadi kuesioner ini menggunakan skala standar seperti System Usability Scale atau SUS atau skala 1-5 untuk mengukur kemudahan penggunaan dan kepuasan. Kemudian pada data sekunder, jadi data sekunder ini digunakan untuk mendukung perancangan sistem analis dan memberikan konteks penelitian. Jadi yang pertama yaitu studi literatur, kami menggunakan sumber jurnal, buku, proceeding, konferensi, dan artikel online terkait algoritma optimasi energi. Kemudian dataset web publik, menggunakan data konsumsi listrik rumah tangga dari sumber terbuka sebagai data pembanding atau untuk pengujian awal algoritma. Lalu ada dokumen teknis, yaitu mempelajari spesifikasi teknis sensor PDAM 04T, yaitu tentang ukur akurasi antarmuka komunikasi TTL, serial, dan microcontroller ESP8266. Next. Untuk alat dan teknologi pengumpulan data, beberapa sensor data, yaitu PDAM 04 ESP32, Carrier Based Real Time DB, on server lain. Kemudian untuk penggunaannya mengukur menyimpan data VIP, IPE secara real time. Kemudian ada simulasi algoritma menggunakan Python dengan menjalankan algoritma optimasi. Kemudian ada kuesioner yaitu Google Form, Microsoft Form, dan platform survei lain menyebarkan kuesioner ESUS atau kepuasan pengguna. Kemudian ada wawancara sebagai alat perekam suara atau video yang digunakan untuk mendokumentasikan respon wawancara pengguna, yang kemudian observasi uji prototipe dengan menggunakan lembar observasi catatan lapangan untuk mencatat interaksi dan kesulitan pengguna. Next. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu data kuantitatif, data primer kuantitatif, kemudian data primer kualitatif, dan data sekunder. Untuk pengolahan data kuantitatif primer, jadi data sensor PDAM 04T atau SP8266 mengkalkulasi konsumsi energi KWA daya sesaat duit diintegrasikan terhadap waktu untuk menghitung energi KWA per interval, kemudian diakumulasikan secara harian. Untuk data akurasi sensor, data pembacaan energi KWA dari sistem dibandingkan dengan alat ukur standar pada periode waktu yang sama. Jadi selisih atau errornya itu dihitung. Kemudian data waktu respon. Jadi timestamp data saat dibaca oleh sensor atau ESP8266 dan timestamp saat data berhasil ditampilkan di aplikasi Android dicatat. Jadi selisih waktu yang dihitung untuk setiap transmisi data. Kemudian data input dan output simulasi, data konsumsi historis diformat dengan sesuai kebutuhan input algoritma optimasi. Kemudian data pengujian notifikasi timestamp saat kondisi ambang batas melampaui berdasarkan data KWA harian terolah, dan timestamp saat notifikasi diterima dari log system atau FGM atau aplikasi dicatat.
Jadi selisih waktu delaynya itu dihitung untuk setiap kejadian notifikasi. Kemudian pengolahan data kualitatif primer itu yang pertama ada wawancara pengguna. Jadi hasil rekaman wawancara ditranskripsi menjadi teks. Jawaban-jawaban dikelompokkan berdasarkan pertanyaan atau topik dalam panduan wawancara. Kemudian observasi prototype, jadi catatan lapangan dan rekaman ditinjau ulang perilaku pengguna, kesulitan yang dihadapi, dan komentar verbal saat interaksi dengan prototype diidentifikasi dan dikategorikan sebagai berdasarkan fitur atau alur kerja aplikasi. Kemudian kuesioner kepuasan, jadi skor nomor dari setiap responden ditabulasi skor SQS itu berdasarkan formula standar skala Likert 1-5 ditabulasi per pertanyaan. Kemudian untuk pengolahan data sekunder, informasi dari studi literatur, dataset publik, dan dokumen teknis disintesis untuk mendukung interpretasi hasil analisis data primer, kemudian membandingkan kinerja sistem dengan benchmark yang ada dan memberikan landasan teoritis, serta data sekunder tidak diolah secara numerik dalam konteks ini, melainkan digunakan sebagai referensi. Next. Untuk data analis, kami menggunakan kuantitatif, kualitatif, dan triangulation. Untuk kuantitatif, analisis kinerja monitoring real time, akurasinya itu metrik seperti presentasi error relatif atau juga mean absolute percentage error mapper, dihitung untuk mengevaluasi akurasi pengukuran energi KWH dibandingkan dengan alat ukur standar. Jadi hasilnya dibandingkan dengan klaim akurasi pabrik kurang lebih 1,0%. Kemudian waktu responnya itu rata-rata, minimum, maksimum, tanda deviasi dari waktu respon sistem. Untuk pola konsumsinya, analisis deskriptif, rata-rata median waktu min max konsumsi harian KWH, dan visualisasi menggunakan grafik garis time series untuk daya atau energi per jam atau per hari. Lalu analisis efektivitas simulasi optimasi statistik deskriptif dari presentasi estimasi reduksi konsumsi dihitung. Kemudian statistik deskripsi dari waktu komputasi algoritma dan analisis untuk menilai efisiensi komputasi sehingga hasil yang disimulasi dibandingkan dengan data yang dikonsumsi atau baseline. Kemudian analisis kinerja atau ratifikasi ambang batas, statistik deskriptif rata-rata minimum maksimum standar deviasi dari waktu tunda delay. Pengiriman notifikasi dihitung. Jadi keandalan pengiriman dianalisis berdasarkan log sistem, misalnya presentasi notifikasi yang berhasil dikirim atau diterima oleh FGM. Kemudian analisis kualitatif, jadi analisis tematik pada data wawancara dan observasi dilakukan dengan tahapan transkripsi dan familiarisasi, kemudian coding awal, pembentukan tema, interpretasi. Untuk analisis kuesioner dihitung melalui skor kuantitatif, yaitu rata-rata skor SUS yang dihitung dan diinterpretasikan tingkat usability-nya. Kemudian feedback terbuka, yaitu analisis konten atau tematik sederhana dilakukan pada jawaban terbuka untuk mengidentifikasi saran perbaikan utama, fitur yang disukai, dan atau keluhan yang sering muncul. Untuk triangulasi, hasil analisis kuantitatif akurasi sensor kecepatan notifikasi kursus akan diinterpretasikan bersama dengan hasil analisis kualitatif. Misalnya skor SUS rendah dapat dijelaskan oleh masalah usability spesifik yang teridentifikasi selama observasi atau wawancara. Untuk alat bantu analisisnya terdapat
Microsoft Excel atau Basis untuk tabulasi data awal, kemudian Python, pustaka Pandas, NumPy, Matplotlib, kemudian perangkat lunak analisis kualitatif untuk analisis yang lebih mendalam pada data wawancara observasi. Atau feedback terbuka, kemudian Firebase Console untuk mengekstrak data log terkait pengiriman notifikasi SDM. Lalu ada Android Studio Profiler atau Logcat untuk menganalisis log aplikasi terkait waktu respon dan interaksi pengguna. Next. Nah, untuk selanjutnya nih kita bakal membahas tentang sistem desain dari penelitian kita. Bisa di next. Jadi arsitektur sistem di sini yang akan saya bahas akan terbagi menjadi 5 layer. Kita mulai dulu dari layer yang paling pertama, yaitu adalah client layer ataupun Android app. Nah, untuk platformnya sendiri kita akan menggunakan Android dengan bahasa pemrograman Kotlin ataupun Java ditambah dengan Jetpack Composer. Nah, untuk fitur-fitur utamanya sendiri pastinya ada autentikasi penggunanya dengan login ataupun register dengan email ataupun Google. Kemudian ada dashboard dari real time-nya, nanti ada visualisasi konsumsi listriknya, kemudian secara harian baik grafik ataupun angka real time. Terus ada status pelanggan listriknya, apakah sedang hidup ataupun mati. Kemudian ada simulasi dari optimalisasinya. Nah, pertama nanti user akan diminta untuk input parameternya dulu, jadi harga listrik per kWh ataupun target dari penghematan yang ingin dicapai oleh usernya. Kemudian akan ada hasil simulasi rekomendasi penghematan, jadi kita bakal ada kira-kira satu hari itu berapa sih harga yang harus dicapai ataupun maksimalnya biar tidak melewati batas dari yang sudah diinput dari user. Nah, kemudian ada notifikasi ambang batas peringatan saat konsumsi itu mendekati ataupun melampaui batas harian yang sudah ditetapkan usernya. Kemudian ada manajemen perangkatnya, bisa ditambah ataupun dihapus. Terus ada untuk teknologinya sendiri ada retrofit atau REST, terus ada MQTT, terus ada VCM dan sebagainya yang seperti ada di PPT. Bisa di next. Nah, untuk layer kedua kita ada communication layer-nya. Nah, di sini ada beberapa protokol. Nah, kita akan mulai dari REST API-nya. Di sini kita akan pakai HTTPS ataupun JSON file. Kemudian ada MQTT ataupun WebSocket dan VCM ataupun VCM. Nah, untuk di sini Firebase Cloud Messaging-nya kita pakai untuk push notification-nya. Nah, untuk security-nya sendiri di sini kita memakai JWT ataupun JSON Web Token untuk autentikasi API-nya. Kemudian ada SSL atau TLS untuk dari enkripsi datanya itu sendiri. Nah, layer kedua adalah server layer ataupun backend dari aplikasi kita. Di sini kita memakai teknologinya adalah Node.js atau Spring Boot ataupun Python di Java. Nah, untuk modulnya di sini ada beberapa, dimulai dari authentication service-nya. Di sini kita akan pakai untuk autentikasi pengguna dan juga manajemen sesi dari pengguna ketika mengakses aplikasi kita. Kemudian yang kedua ada device management, jadi kita akan registrasi dari perangkat IoT-nya seperti smart plug-nya, sensornya, juga para parameternya untuk ke pengguna. Kemudian ada real-time data processor, yaitu kita akan menerima data sensor via MQTT broker, misalnya Mosquito. Kemudian ada normalisasi dan agregasi data, misalnya kita konversi KWH ke biayanya. Kemudian ada transfer engine, di sini kita akan melakukan pengecekan ambang batas hariannya. Kemudian ada trigger notifikasi via VCM jika batasnya sudah melampaui dari penggunanya. Kemudian ada optimization simulator, jadi kita akan ada algoritma optimasinya, misalkan linear programming untuk menghasilkan rekomendasi penghematan sesuai dengan request dari user. Kemudian ada simulasi berbasis info pengguna, misalkan kita bisa memastikan kayak hasil 1 jam sama dengan hemat dikali KWH-nya. Kemudian ada notifikasi service, jadi kita bisa mengelola minimal notifikasi ke aplikasinya. Bisa next. Kemudian yang keempat adalah data layer-nya. Nah, di sini kita makanya database adalah yang untuk relational kita pakai PostgreSQL ataupun MySQL.
Di sini kita akan ada tabel penggunanya, tabel perangkat IoT, batasannya juga rewaktifikasi. Nah, juga ada time series database untuk influx DB. Jadi di sini akan ada penyimpanan data konsumsi listrik per detik ataupun per menit ya. Jadi juga ada yang terakhir, ada cache-nya. Di sini kita akan gunakan untuk penyimpanan sementara data real time untuk mengurangi beban query. Nah, untuk data flow-nya sendiri nanti seperti sensor akan kirim ke MQTT broker, kemudian akan dilanjutkan ke time series database-nya. Kemudian untuk aplikasi Android-nya akan dilanjutkan ke REST API, kemudian akan dipakai database yang relationalnya. Nah, untuk layer yang terakhir ada IoT layer ataupun Internet of Things layer, yaitu perangkat kerasnya. Di sini komponennya ada dari smart plug itu sendiri, yaitu untuk mengukur konsumsi listrik perangkat, untuk voltage-nya, kemudian ada KWH-nya, kemudian ada sensor dari arus listrik kita pasang di MCB untuk monitoring total konsumsi listrik rumahnya, kemudian ada gateway untuk microcontroller SP32 ataupun Raspberry Pi yang mengirim data ke server via Wi-Fi ataupun LoRa. Kemudian untuk protokolnya kita pakai MQTT atau HTTP untuk transmisi data ke server, kemudian ada format datanya JSON ataupun bisa pakai protokol. Nah, ini adalah flowchart dari aplikasi kita. Jadi kita user kan mulai dengan kita login atau register dulu. Misalkan kalau kita usernya klik register, akan lanjut ke input email dan password. Setelah dicek dulu nih apakah udah terdaftar belum emailnya. Kalau udah terdaftar, kita tampilkan sudah terdaftar, silakan login. Nah, kalau belum, kita akan tampilkan buat akun, kemudian kita akan masukkan email dan password, kemudian akan menunjukkan bahwa Anda sudah berhasil masuk. Nah, ketika udah masuk, nanti ada muncul kayak kita harus berapa sih target pengeluaran dari usernya per hari, untuk listrik itu per bulan itu berapa. Kemudian kita akan ambil data konsumsi data energinya secara real time via sensor. Kemudian kita akan tampilkan data konsumsinya itu seberapa banyak per hari ataupun sekarang ini ke aplikasi. Nah, kalau misalkan melebihi batas hariannya, kita bisa klik iya. Nanti akan muncul notifikasi otomatis ke perangkatnya user. Kalau enggak, kita akan lanjut ke pemantauan dan akan berakhir. Nah, bisa di next. Nah, untuk use case-nya di Direkam sendiri, di sini ada 3 aktor ya, yaitu ada pengguna, IoT device, dan juga adminnya. Untuk pengguna pastinya sudah bisa untuk input target pengeluaran bulanan untuk listrik di rumahnya itu berapa. Kemudian ada simulasi optimasi konsumsi, jadi misalkan untuk dia maunya 1 bulan nih, atau anak kos maunya 50.000 nih, berarti sehari itu kira-kira berapa kWh sih yang harus maksimum dipakai biar bisa capai 50.000 tadi. Kemudian ada IoT device-nya, nah akan memberikan ke konsumsi real time, jadi akan monitoring real time itu berapa. Kemudian akan muncul notifikasi konsumsi melebihi batas hariannya. Nah, kemudian yang terakhir ada adminnya, yaitu dari kita sendiri nanti sebagai pengusung perusahaan penelitiannya akan mengelola data dari pengguna secara inskripsi pastinya, kemudian akan kelola setting dari aplikasinya pun tabel dari KWH itu sendiri nanti. Next. Nah, ini adalah contoh prototype awal dari UI UX yang akan kita kembangkan nanti. Bisa dilihat yang di gambar pertama itu ada input target pengeluaran bulanan untuk listrik itu berapa. Di sini kita contohnya 300.000 per bulan. Nah, berarti hari itu maksimal adalah 10 kWh. Nah, di situ nanti ada muncul monitoring konsumsinya. Kalau hari ini itu sudah 8,5 kWh. Nanti juga ada jamnya dari jam 12 pagi sampai jam 12 pagi lagi. Terus nanti kalau misalkan sudah melewati, misalkan menjadi 10,1 kWh, nanti akan muncul notifikasinya sudah melebihi batasnya. Next. Nah, yang chapter kelima kita akan bahas tentang tools dan teknologi, yaitu alat dan teknologi yang kita pakai untuk aplikasi kita. Nah, yang pastinya kita bagi ke hardware dan software. Jadi hardware perangkat keras, di sini kita akan pakai ESP32, yaitu adalah sebuah microcontroller yang connect dengan sensor ke aplikasi Android via Wi-Fi atau untuk real time data transmisi data real time. Nah, yang kedua ada PGM 004T, dan sering kita bahas tadi di saat sebelumnya. Ini adalah sebuah sensor yang kita pakai untuk mengukur
parameter seperti voltage-nya, kemudian ada ampere-nya berapa, atau watt-nya berapa, dan juga KWH-nya itu berapa. Kemudian ada smart plug, ini optional, masih akan dipikirkan nanti, bisa kita pakai untuk remote control dari masing-masing device penggunanya. Jadi bisa dimatikan dan dihidupkan secara otomatis lewat HP nanti, seperti di produk-produk sebelah gitu, yang bisa mematikan dan menyalakan lampu secara otomatis. Nah, kemudian hardware yang keempat adalah relay dan supporting cables. Nah, kita pakai ini untuk interface dari electrical system yang ada untuk monitoring sistem rumah listrik di rumahnya. Kemudian ada power supply dan breadboard yang pastinya itu prototyping dan juga mengetes apakah software dari hardware-nya tuh sudah oke atau belum untuk penelitian kita. Kemudian softwarenya yang akan kita pakai untuk perancangannya yang pasti ada Android Studio, karena kita ada aplikasinya berbasis Android, akan pakai Kotlin ataupun Java. Kemudian ada Firebase-nya untuk real-time database-nya sendiri, ada cloud messaging juga ada nanti autentikasinya. Kemudian ada Python, kita pakai untuk Pandas, NumPy, Matplotlib untuk nanti visualisasinya ataupun Seaborn. Kemudian ada Figma, akan kita pakai untuk nanti prototyping awalnya, melanjutkan yang sudah ada tadi slide nanti. Kan tadi disediakan masih gambar kasar, yang kita akan lanjutkan lebih spesifik. Kemudian ada MQTT brokernya pakai Mosquito, ada Grafana, kemudian ada PostgreSQL, ada MySQL, ada InfluxDB, kemudian ada Docker dan Kubernetes, tapi ini masih juga optional. Baik, selanjutnya adalah timeline penelitian dan juga budget yang akan digunakan. Next, untuk jadwal penelitiannya, di sini kita akan melakukan studi literatur di bulan pertama dan kedua. Dan untuk bulan kedua dan ketiga, kita akan mengumpulkan data. Lalu perancangan sistem UI/UX aplikasi dilakukan di bulan ketiga dan keempat. Untuk pengembangan aplikasi Android dilakukan di bulan keempat, kelima, dan juga keenam. Dan selanjutnya untuk integrasi pemantauan real time dilakukan di bulan ke-5, 6, dan 7. Lalu untuk simulasi optimasi konsumsi energi, kita akan melakukannya di bulan ke-6 dan ke-7. Untuk pengujian dan evaluasi sistem di bulan ke-7, 8, dan ke-9. Untuk revisi sistem berdasarkan evaluasi, kita akan melakukannya di bulan 8, bulan 9, dan juga bulan 10. Lalu selanjutnya penulisan dan penyusunan laporan akhir dilakukan di bulan ke-8, ke bulan ke-9, ke-10, 11, dan 12. Dan terakhir, seminar hasil atau publikasi yang dilakukan di bulan 11 dan juga 12. Next. Untuk anggaran yang kami ajukan, yaitu 5 juta dengan rinciannya. Yang pertama yaitu Android App Development dengan deskripsinya yaitu Kotlin UI Implementation Testing. Untuk estimate cost-nya 1.500.000. Kemudian yang kedua ada IoT Prototyping Device, yaitu ada ESP32, sensor arus dan relay sebanyak harganya 750.000. Kemudian yang ketiga ada UI UX Prototyping Figma, yaitu Display Design, User Flow, dan Wireframe sebanyak 400.000. Kemudian yang keempat Notification and Backends atau Firebase, yaitu FGM ODB sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian yang kelima Simulation and Consumption Calculation menggunakan kalkulasi dan visualisasi sebanyak 350.000. Kemudian ada hosting deployment, yaitu server or Firebase section sebanyak 200.000. Yang ketujuh scientist journal publication, dipublikasikan melalui national journal submission fee dengan harga 800.000. Yang terakhir recommendation and order, yaitu service, book fees, error handling, dan work flexibility sebanyak 700.000. Next.
Nah, mungkin sekian untuk presentasi proposal penelitian kita. Kita sudah bahas semuanya ya, dari introduction sampai research budget dan juga timeline-nya. Semoga nanti penelitian ini jika diterima, kita bisa membuat aplikasi yang bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat sekitar Jawa Timur, namun bisa dipakai oleh masyarakat dalam skup yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga video ini bermanfaat bagi semua kalian. Terima kasih semuanya.